Assalamualaikum. Hai, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang mengidentifikasi teks prosedur. Nah, kali ini materi kita yaitu menyimpulkan isi teks prosedur dan menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Sebelum masuk ke pokok materi, apakah kalian pernah praktik membuat atau melakukan sesuatu di rumah? Saya yakin kalian pernah. Mungkin membuat mie goreng, nasi goreng, kerajinan, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah ada yang pernah menonton tayangan tentang membuat atau melakukan sesuatu? Pasti pernah ya, karena ada beberapa stasiun televisi di tanah air kita memberikan tontonan atau acara membuat atau melakukan sesuatu. Baik, sebelumnya harus pahami menyimpulkan teks prosedur tersebut. B. Menyimpulkan teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok dari sebuah uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan dipahami. Artinya, di sini menyimpulkan teks prosedur tersebut adalah nanti kita akan mencari gagasan-gagasan pokok dari uraian-uraian panjang. Kemudian, gagasan-gagasan tersebut kita rangkai sehingga menjadi ringkasan yang runtut dan juga mudah dipahami. Tentunya menggunakan bahasa kita sendiri. Untuk menyimpulkan teks prosedur, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur yang pertama yaitu membaca atau menyimak secara keseluruhan teks prosedur. Ini yang pertama sekali harus dilakukan. Jika mendapat teks prosedur, maka kita harus membaca terlebih dulu isinya, menyimak terlebih dulu secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Setelah kita membaca dan menyimak, tentu kita akan memahami isi dan tujuan dari teks prosedur. Kemudian langkah yang kedua, memahami isi dan tujuan teks prosedur. Maksudnya di sini untuk memahami isi dan tujuan teks prosedur, yang pertama kali adalah membaca dan menyimak teks prosedur. Setelah kita memahami isi dan tujuan teks prosedur, maka kita akan berusaha menemukan gagasan-gagasan pokok dalam setiap urutan langkah teks prosedur. Kemudian langkah yang terakhir, merangkai setiap gagasan pokok yang ditemukan menjadi sebuah uraian singkat dan jelas. Setelah kita menemukan gagasan pokok tersebut, maka kemudian kita akan merangkai setiap gagasan pokok yang kita temukan tadi menjadi sebuah uraian yang singkat dan jelas. Nah, itu tadi langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur. Sampai di sini saya harap kalian bisa memahami apa itu menyimpulkan teks prosedur dan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan kegiatan menyimpulkan teks prosedur. Selanjutnya, perhatikan contoh teks prosedur berikut ini. Teks prosedur tersebut cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Dalam teks tersebut disajikan isi dan tujuan dari cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian disajikan pula langkah-langkah mencuci tangan dengan baik dan benar.
Kalian bisa simak dan baca betul-betul isi teks tersebut. Setelah kalian baca dan menyimak, kita akan cari tahu secara bersama-sama. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, apa isi dan tujuan dari teks prosedur tersebut? Yang kedua, ringkaslah langkah-langkah teks prosedur tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, apakah langkah-langkah tersebut bisa diperagakan? Kemudian yang terakhir, simpulan saran apa yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dalam melakukan cuci tangan? Hasilnya adalah yang pertama, isi dan tujuan teks tersebut adalah tentang cara mencuci tangan dengan tujuan agar orang dapat melakukannya dengan baik dan benar. Hasil yang kedua yaitu ringkasan langkah-langkahnya. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Gosoklah telapak tangan, gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Kemudian pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Kemudian gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar. Selanjutnya, bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. Kemudian, keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Langkah yang terakhir, gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Dari 10 langkah yang disajikan dalam teks tersebut, kita bisa meringkasnya dengan mengambil gagasan-gagasan pokok dalam setiap langkah-langkah tersebut. Lalu kita rangkai, jadilah seperti ini. Yang ketiga, apakah langkah-langkah tersebut bisa diperagakan? Ya, tentu bisa jika kita ikuti urutan langkah-langkah kegiatannya. Kemudian hasil yang terakhir, simpulan saran pada teks tersebut adalah untuk menjaga kesehatan dapat dimulai dari mencuci tangan sehingga berbagai penyakit bisa dihindari. Saya harap sampai di sini kalian sudah memahami bagaimana menyimpulkan isi teks prosedur, meringkas langkah-langkah teks prosedur, kemudian memperagakan teks prosedur tersebut. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, perhatikan terlebih dahulu contoh teks prosedur berikut ini. Teks prosedur tersebut cara membuat bubur Manado. C. Menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Struktur teks adalah bagian-bagian sebuah teks yang merincikan suatu teks dari bagian awal hingga penutup. Itu adalah struktur teks pada teks prosedur. Dari contoh tadi, saya yakin kalian sudah tahu struktur dari teks prosedur tersebut. Adapun struktur teks prosedur yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini berisi pengantar umum sebagai penanda awal apa yang akan dibuat atau dilakukan dan juga bisa berisi motivasi. Struktur yang kedua ada bahan dan alat, yaitu memerinci bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Jadi,
Setiap teks prosedur pasti akan mencantumkan bahan dan alat yang disertai dengan ukuran. Struktur yang ketiga ada langkah-langkah. Di sini berisi urutan langkah membuat atau melakukan secara rinci bertahap. Jadi, setiap teks prosedur pasti memuat langkah-langkah karena teks prosedur merupakan sebuah proses. Struktur yang terakhir ada penutup, yaitu penekanan pada keuntungan, bisa juga memuat ucapan selamat dan bersifat pilihan. Maksudnya di sini tidak wajib ada. Nah, ada 4 struktur teks prosedur, yaitu ada tujuan, kemudian ada bahan dan alat, kemudian ada langkah-langkahnya, dan juga penutup. Selanjutnya, mari kita pahami tentang ciri bahasa teks prosedur. Masing-masing bagian memiliki ciri bahasanya. Yang pertama, bagian tujuan. Ciri bahasanya menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan dengan pilihan kata yang menarik dan hindari ungkapan bernada negatif. Jadi, kita harus memilih kata atau kalimat yang menarik dalam tujuan teks prosedur, sehingga orang yang membaca teks prosedur di awal akan tertarik untuk melakukan seperti apa isi teks prosedur yang kita sajikan. Dan ingat, hindari ungkapan yang bernada negatif yang mungkin akan memunculkan pikiran-pikiran seseorang ragu untuk mengikuti teks prosedur yang kita sajikan. Yang kedua, pada bagian bahan dan alat. Ciri bahasanya adalah merinci setiap bahan dan alat dengan ukuran yang akurat agar hasil lebih baik. Jadi, dalam teks prosedur selalu disebutkan bahan dan alat yang akan digunakan. Bahkan akan lebih lengkap jika disajikan dengan ukuran atau takaran yang akurat. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Ciri bahasanya yang pertama, bentuk penyajiannya berupa uraian paragraf atau penomoran. Yang kedua, menggunakan kata penghubung, contohnya seperti kemudian, ketika, setelah itu, sebelum, sementara, sesudah itu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata perintah, contohnya masukkan, kemudian aduklah, dan lain-lain. Nah, ini merupakan ciri khas bahasa dalam teks prosedur, yaitu ada kata perintah atau menggunakan kata perintah. Kemudian ada saran, contohnya sebaiknya, dan kemudian ada larangan, contohnya seperti kata jangan, hindari, dan lain-lain. Yang terakhir pada bagian penutup, ciri bahasanya merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan atau menekankan kembali ucapan memotivasi, ungkapan kata selamat mencoba, kemudian selamat menikmati. Sampai di sini, saya harap kalian sudah lebih memahami bagian-bagian struktur teks prosedur itu apa saja dan ciri bahasa pada masing-masing bagian tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nantikan terus video-video selanjutnya. Terus belajar dan tetap semangat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Wassalamualaikum.